Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso MT PhD sebagai dosen pengampu di mata kuliah Informasi Sistem dan Bisnis Intelijen. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Zidan El-Fakih dengan nomor induk mahasiswa 30402100168. Adapun adanya saya di sini adalah sebagai bentuk pemenuhan tugas dari tugas ujian tengah semester minggu lalu yang belum kami penuhi. Berikut adalah presentasi saya dengan judul Rancangan Keputusan Pembuatan Rute Semarang-Surabaya PT Lion Group Company. Berikut sebelumnya izinkan saya memperkenalkan sedikit tentang PT Lion Group. PT Lion Mentari Airlines beroperasi sebagai Lion Air adalah sebuah maskapai penerbangan bertarif rendah atau low cost carrier yang berpangkalan pusat di Jakarta, Indonesia. Lion Air sendiri adalah maskapai swasta terbesar di Indonesia. Lion Air menjadikan dirinya sebagai pemain regional yang akan berkompetisi dengan Air Asia dari Malaysia. Sejak penerbangan kami pada tahun 2000, Lion Air telah berkembang pesat menjadi maskapai penerbangan domestik pilihan di Indonesia. Pada tahun 2018, kami mengangkut setidaknya 36,8 juta penumpang di Nusantara. Keberhasilan kami menjadi maskapai penerbangan bertarif rendah terkemuka di negara ini dibangun dengan pelayanan, seperti memastikan jadwal penerbangan, pelayanan yang nyaman, dan menciptakan jaringan rute yang penting bagi setidaknya termasuk 260 juta orang di Indonesia lainnya. IATA memperkirakan bahwasanya pada tahun 2037 mendatang, Indonesia akan menjadi pasar penerbangan terbesar keempat di dunia, dan Lion Air akan bangga dapat memainkan peran utama dalam pembangunan negeri ini. Sejak tahun 2018 lalu, kami secara strategis memperluas layanan penumpang kami hingga ke kancah internasional tertentu, termasuk Singapura, Malaysia, Arab Saudi, dan Tiongkok. Namun, fokus kami tetap sama, yaitu pengoperasian biaya yang hemat dan komitmen mutlak untuk menyediakan pilihan dengan biaya yang rendah bagi penumpang dan kargo yang sadar nilai untuk semua tujuan kami. Perusahaan sendiri telah merencanakan perencanaan jangka panjang pada maskapai kami untuk memberdayakan armadanya demi mempercepat ekspansinya di kancah regional Asia Tenggara dengan membuat anak perusahaannya sendiri, yaitu Wings Air dan Batik Air sebagai pemerkuat operasional maskapai di Indonesia. Kemudian untuk di luar negeri, Lion Air memperkuat kehadirannya dengan mendirikan Malindo Air dan Thai Lion Air. Berikut adalah rancangan keputusan yang akan diambil oleh PT Lion Group untuk melakukan pengembangan perusahaan. Rancangan keputusan yang akan diambil oleh PT Lion Group adalah penambahan rute dari Bandara Ahmad Yani Semarang menuju ke Bandara Juanda Surabaya dan Bandara Ahmad Yani Semarang menuju Bandara I Ngurah Rai Kabupaten Badung, Bali. Aplikasi rancangan ini akan dijelaskan secara bertahap mulai dari penyempurnaan sistem operasional, mempersiapkan armada yang tangguh, perlengkapan prasarana pendukung, dan lain-lainnya. Dengan moto We Make People Fly, PT Lion Air berusaha membuat masyarakat bepergian kepada tujuannya atau menuju tujuannya hanya dengan menggunakan jalur udara atau dengan mengendarai pesawat terbang. Faktor dan latar belakang yang menjadikan adanya rancangan keputusan. 1. What? Program ini mencakup aktivasi rute. Pemilihan rute tersebut dibuat sebagai salah satu rencana baru untuk membuat sarana baru oleh PT Lion Group untuk menambah rute maskapai penerbangan. Rancangan ini direncanakan akan dimulai pada tahun 2030, dimulai dari rancangan rute pertama, yaitu dari Bandara Ahmad Yani Semarang menuju Bandara Juanda Surabaya. Kemudian di rencana selanjutnya akan melanjutkan reaktivasi pada rute rancangan rute kedua, yaitu Bandara Ahmad Yani Semarang menuju Bandara I Ngurah Rai Kabupaten Badung, Bali. Yang kedua adalah why atau kenapa, alasan dan faktor dari latar belakang, yaitu pertumbuhan populasi konsumen dari PT Lion Group semakin banyak, baik pelancong dari domestik maupun non-domestik.
Maskapai penerbangan dianggap sebagai salah satu alternatif transportasi yang efektif dalam menempuh perjalanan karena dianggap cepat, anti macet, elegan, dan bergengsi, serta berfungsi sebagaimana selayaknya. Meskipun dengan biaya yang cukup mahal, namun dengan komitmen dari PT Lion Group yaitu membentuk maskapai penerbangan yang bertarif rendah, sangat diharapkan menjadi ajang persaingan maskapai yang unggul dalam persaingan. 3. Who atau siapa? Sampai saat ini, PT Lion Air adalah perusahaan swasta, di mana seluruh operasional keuangan ditangani oleh perusahaan sendiri, termasuk untuk pembangunan rute. Pada rancangan aktivasi rute ini, PT Lion Air juga menggunakan dana perusahaan pribadi. 4. How atau bagaimana? Pelaksanaan awal dimulai dengan studi kelayakan dan perencanaan yang komprehensif, pendanaan operasional, pengaplikasian rancangan, serta evaluasi. Langkah dari pelaksanaan bisa dimulai dengan survei penelitian pada jalur yang akan dilalui, kemudian menganalisa siklus iklim dan cuaca pada jalur yang akan dilalui, mempersiapkan armada yang tangguh, pengecekan sistem operasional, sistem keamanan, dan sistem pendukung lainnya. Berikut adalah beberapa divisi yang mungkin harus terlibat atau bisa jadi terlibat dalam merealisasikan rancangan keputusan yang akan dilakukan. 1. Divisi marketing. Divisi marketing adalah pemasaran, dan divisi ini menjadi sangat penting dan harus terlibat dalam merealisasikan rancangan keputusan, karena dari divisi marketing kita akan menarik dan menjadi sumber daya tarik bagi konsumen, serta sponsor-sponsor yang akan menjadi investor dan donatur bagi terrealisasinya rancangan keputusan tersebut. 2. Divisi sumber daya manusia. Divisi ini menjadi sangat penting terlibat karena adanya divisi SDM adalah menjadi satu-satunya divisi atau penggerak dari terrealisasinya rancangan keputusan tersebut. 3. Adalah divisi keuangan. Divisi keuangan menjadi sangat penting dan harus terlibat dalam terrealisasinya rancangan keputusan tersebut. Karena dari keuangan kita akan mendapat pendanaan, pembiayaan modal, hingga terwujudnya rancangan keputusan tersebut. 4 adalah divisi ICT. Dari divisi ini kita harus divisi ini menjadi sangat penting dan harus terlibat karena divisi ICT adalah sumber informasi yang akan kita dapatkan sebelum melakukan semua perencanaan, survei, dan langkah-langkah awal termasuk menjadi tugas dari divisi ICT. 5 yaitu divisi produksi. Divisi produksi bisa saja menjadi harus terlibat karena divisi produksi menjadi akhir dari produksi di dalam perusahaan untuk menyesuaikan kondisi lapangan dari rancangan keputusan yang baru setelah terwujudnya atau terrealisasinya rancangan tersebut. 6 yaitu adalah divisi operasional. Divisi operasional dalam rancangan keputusan tidak harus terlibat, namun juga bisa saja terlibat dalam pengoperasionalan perusahaan dalam sekiranya ketika perusahaan sedang melakukan rancangan keputusan. Informasi keputusan dibutuhkan ketika sebelum mengambil rancangan keputusan, yaitu yang pertama adalah rute. Rute pesawat Lion Air antara Semarang Surabaya masih belum memiliki rute langsung yang menghubungkan antara bandara di kedua kotanya. Maka dari itu, pembuatan rute baru ini diharapkan bisa menjadi sebuah rancangan dalam keputusan baru yang sangat membantu baik untuk perusahaan dan terutama untuk memudahkan masyarakat. Kedua, menjadi inovasi rute dan pelayanan baru yang memudahkan calon penumpang dalam pemilihan opsi rute. Selain berkomitmen dalam tarif yang rendah, PT Lion Air sedang berusaha melebarkan sayapnya dengan menambah inovasi rute yang baru untuk menjadi jalur penerbangan yang semakin lengkap, terutama di kancah Nusantara. Ketiga, adalah keterhubungan antara rute keduanya membuat PT Lion Air menjadi maskapai penerbangan dengan rute yang lebih luas lagi. Maka, dengan menambahkan rute-rute baru tersebut, PT Lion Air akan menjadi pilihan oleh calon penumpang yang akan melancong ke berbagai tujuan dan semakin dekat dengan konsumen PT Lion Air. Informasi yang diperlukan sebelum merealisasikan rancangan keputusan. 1. Studi kelayakan. Survei pada jalur yang akan dilalui sangat diperlukan sebelum melangkah ke proses selanjutnya, karena survei jalur adalah langkah pertama dari uji kelayakan sebelum uji kelayakan armada dan sistem yang lainnya atau langkah selanjutnya terrealisasikan atau dilakukan.
Kedua, perencanaan tindakan. Setelah studi kelayakan dilakukan, langkah selanjutnya adalah merencanakan tindakan dan pematangan rencana untuk kemudian diaplikasikan pada lokasi kejadian. Ketiga, pembukaan jalur. Pembukaan jalur adalah setelah melakukan survei jalur yang aman untuk dilalui, kemudian dilakukan pengecekan kembali dari iklim yang biasa terjadi di daerah setempat, siklus cuaca yang biasa terjadi di jalur yang akan dilalui atau dibuka untuk menjadi jalur baru. Keempat adalah pendanaan dan pembiayaan. Pendanaan dalam mengimplementasikan rancangan yang akan direalisasikan adalah dana dari PT Lion Group sendiri, mengingat PT Lion Group adalah perusahaan swasta dan PT Lion Air adalah anak perusahaannya, maka dana tersebut akan turun dari PT Lion Group pribadi. Kelima, yaitu regulasi dan perizinan dari dan terhadap pemerintah. Informasi mengenai peraturan dan pemerintah setempat, kemudian perusahaan akan menyesuaikan. Selain peraturan, perizinan juga termasuk penting untuk keberhasilan rancangan keputusan ini, mengingat Indonesia termasuk negara yang ketat hukum. Kesimpulan, sejak dulu penerbangan di Indonesia sebenarnya telah dimulai pada abad ke-20, di mana pada saat itu uji coba pesawat dilakukan oleh Belanda namun berakhir gagal. Yang akhirnya pesawat pada saat itu terjatuh di kampung Bali Werti. Sampai pada tahun-tahun selanjutnya, setelah beberapa kali percobaan, maka terjadilah persemaian dengan maskapai penerbangan di Indonesia pertama, yaitu perusahaan Garuda Indonesia, yang mulai beroperasi pada tahun 1950. Adapun PT Lion Air adalah maskapai penerbangan swasta pertama di Indonesia, yang dimiliki oleh pasangan kakak beradik yaitu Kusnan Kirana dan Rusdi Kirana, yang mulai beroperasi sejak tahun 2000. Namun pada sampai saat ini masih banyak rute yang belum terekspos oleh PT Lion Air. Oleh karena itu PT Lion Air selalu berusaha mensurvei rute-rute yang belum terdeteksi untuk kemudian terus-menerus dijadikan rute baru demi memudahkan masyarakat sesuai dengan moto dari PT Lion Air itu sendiri, yaitu We Make People Fly, yang berusaha membuat seluruh perjalanan terutama di jalur udara di Indonesia menjadi penerbangan atau rute mengendarai pesawat seluruhnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.